Ya, Angga Mardiansyah. Nah, dalam kesempatan Bincang Indonesia Tiongkok kali ini, bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, ini akan menjadi topik menarik kita dalam pembahasan kali ini. Pendengar, pada tanggal 31 Mei ya, tepatnya hari ini diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan tentunya perayaan ini digelar sebagai pengingat ya betapa bahayanya tembakau dan juga untuk mengajak masyarakat dunia tidak merokok tembakau selama 1 hari. Iya. Bisa nggak nih ya teman-teman yang ngerokok nih ya? Nah, selain itu kampanye ini juga bertujuan untuk perbaikan di segala bidang untuk membatasi produksi tembakau yang merugikan masyarakat. Nah, bagaimana sejarah dari Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini? Sebenarnya sejarah dari Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, pendengar, diawali dari negara-negara anggota WHO ya, yang mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian global terhadap masalah tembakau dan kematian akibat penyakit yang ditimbulkannya. Dan pada tahun 1988, wah, ini kelahiran saya nih, Del. Selamat ulang tahun. Majelis Kesehatan Dunia mengesahkan resolusi yang berisi seruan perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dirayakan setiap tanggal 31 Mei. Iya, mendengar perayaan tahunan ini tentunya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau, praktik bisnis perusahaan tembakau, dan apa yang dilakukan WHO untuk memerangi tembakau. Selain itu, perayaan ini juga untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan orang-orang di seluruh dunia untuk mengklaim hak mereka atas kesehatan dan hidup sehat, serta untuk melindungi generasi masa depan. Dan bicara soal melindungi generasi muda, para ahli dari Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan Tiongkok terus meningkatkan upaya mereka untuk mengendalikan merokok begitu ya. Dan sekarang sudah ada 44 kota di Tiongkok yang memperkenalkan atau merevisi peraturan larangan merokok pada tahun 2023. Sehingga jumlah total kota yang terkait dengan peraturan tersebut bertambah menjadi 254 kota di seluruh Tiongkok. Bahkan di tingkat provinsi ya, 24 wilayah di Tiongkok juga telah menerapkan peraturan tentang merokok dengan proporsi penduduk yang dilindungi oleh peraturan bebas asap rokok yang komprehensif terus meningkat. Dan memang upaya pengendalian merokok termasuk mencegah dan mendorong penghentian di antara perokok merupakan pendekatan yang tepat untuk pencegahan penyakit di seluruh populasi dan perawatan kesehatan individu ya. Dan Tiongkok juga sudah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Organisasi Kesehatan Dunia tentang pengendalian tembakau pada tahun 2005 dan memberlakukannya pada tahun 2006. Oke, benar sekali. Dan Tiongkok sudah memutuskan ya untuk membangun Tiongkok yang lebih sehat, begitu Del ya, dengan mengintensifkan pengendalian tembakau melalui penetapan harga, perpajakan, dan undang-undang. Semua ini tentu saja bertujuan untuk secara aktif mempromosikan pembangunan lingkungan yang bebas asap rokok dan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di tempat umum. Rencana tersebut bertujuan, pendengar, untuk menurunkan tingkat merokok secara nasional di antara individu berusia di atas 15 tahun hingga 20% pada tahun 2030 nanti tuh. Nah, pendengar, sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakhir ini ya, Tiongkok memperlihatkan upaya aktif untuk mengendalikan tembakau. Ambil contoh misalnya di Beijing ini ya. Merokok dilarang di tempat umum, tempat kerja di dalam ruangan, dan antrean di luar ruangan. Shenzhen juga melarang merokok di tempat kerja dalam ruangan, tempat umum dalam ruangan, kendaraan angkutan umum, serta area luar ruangan di sekolah, taman, dan institusi medis. Nah, berkat upaya anti merokok tanpa henti, tingkat merokok orang dewasa telah menurun menjadi 19,4% di Shanghai. Dan yang menarik, secara nasional, tingkat merokok di antara populasi berusia 15 tahun ke atas mencapai 24,1% pada tahun 2022, turun 1,7 poin persentase dibandingkan tahun 2020 ini menurut data ya. Betul, dan juga pejabat Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mencatat bahwa Tiongkok juga aktif mempromosikan lingkungan yang bebas asap rokok dan menjadikan komunikasi kesehatan sebagai titik fokus dalam pengobatan penyakit untuk membantu pasien dalam menerapkan gaya hidup. Dan bersama dengan itu, pendengar, Tiongkok juga
mengintensifkan penelitian ilmiah tentang epidemiologi dan pengobatan klinis terkait dengan ketergantungan tembakau. Dan kesadaran akan bahaya asap rokok bagi ibu hamil juga perlu ditingkatkan di tengah masyarakat. Betul. Pasalnya asap rokok ini kan memang mengandung zat kimia berbahaya yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan ya. Iya, betul. Apalagi kalau ini terjadi pada ibu hamil ya. Kandungan zat karbon monoksida dalam asap rokok dapat menghambat aliran oksigen dan asupan nutrisi untuk janin. Akibatnya perkembangan janin pun menjadi terganggu. Dan tidak hanya itu, paparan asap rokok yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko cacat lahir hingga keguguran. Oleh karenanya ibu hamil disarankan untuk menghindari asap rokok guna menjaga kesehatan dirinya dan janin di dalam kandungan. Oke, ya benar sekali ya. Dan terkait dengan hal itu, Otoritas Kesehatan Shanghai telah memulai layanan berhenti merokok di rumah sakit bersalin. Jadi dengan adanya layanan ini, pendengar diharapkan bisa mendorong dan membantu anggota keluarga ibu hamil berhenti merokok. Dilansir dari Shanghai Daily, setelah sukses yang melakukan uji coba di distrik Jianshan, Suhui dan Changning, layanan ini kemudian dipromosikan ke seluruh 16 distrik pada tahun ini. Dan dalam uji coba ini, institusi medis menawarkan pendidikan kesehatan, bimbingan, dukungan, dan layanan medis untuk setiap anggota keluarga yang ingin berhenti merokok. Nah, sebagai informasi pendengar, Shanghai menjadi kota pertama di Tiongkok yang meluncurkan undang-undang anti rokok pada tahun 2010. Dan sejak saat itu, tingkat orang yang merokok di tempat terlarang turun dari 37,5% menjadi 12,3%, dan tingkat perokok dewasa turun dari 26,9% menjadi 19,4%. Namun meskipun paparan terhadap perokok pasif telah menurun ya, situasi ini masih banyak terjadi dan membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya bagi wanita hamil dan anak-anak. Paparannya lebih berbahaya dan dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan, kelahiran prematur, keguguran, dan pertumbuhan janin yang buruk tuh Del. Iya, di Tiongkok khususnya juga di Shanghai ya, untuk mencapai tujuan mengurangi tingkat perokok lokal menjadi kurang dari 18% dan mengurangi bahaya perokok pasif, kota Shanghai kemudian memperkenalkan sebuah program pendengar untuk mendorong dan membantu keluarga dengan wanita hamil untuk berhenti merokok. Berbagai layanan di fasilitas medis banyak yang menawarkan konsultasi, pendidikan, dan bimbingan layanan yang ditawarkan terkait dengan mengurangi tingkat perokok. Dan sejauh ini Shanghai telah mendirikan 37 klinik berhenti merokok untuk menawarkan rencana individual guna membantu orang berhenti merokok. Bahkan dokter umum di pusat kesehatan masyarakat juga menawarkan pendidikan dan mengorganisir kelompok manajemen mandiri berbasis komunitas untuk perokok. Oke, baik. Gitu. Nah, pendengar, bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Setuju. Ya. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Oke ya, jadi nggak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya atau perokok pasif ya. Misalnya dari setiap rokok yang dihisap bisa meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit ya, seperti masalah kesuburan, penyakit jantung, stroke, dan masalah paru-paru. Misalnya juga ada penyakit paru yang obstruktif kronis ya, hingga kanker paru-paru. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada lebih dari 230 orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok ini ya setiap tahunnya. Betul. Sama halnya seperti di Indonesia ya, dilansir dari Xinhua, di Tiongkok menurut Komisi Kesehatan, jumlah perokok di Tiongkok melebihi 300 juta dan tingkat merokok orang berusia 15 tahun ke atas adalah 26,6%, di mana tingkat merokok pria mencapai 50,5%. Dan menurut statistik ya, tembakau membunuh lebih dari 1 juta jiwa di Tiongkok setiap tahunnya. Jika tindakan efektif tidak diambil, diperkirakan akan meningkat menjadi 2 juta per tahun pada tahun 2030 dan 3 juta per tahun pada tahun 2050. Benar sekali, dan tentu ini sangat memprihatinkan ya enggak ya? Betul. Dan tentunya perlu adanya langkah-langkah pengendalian seperti misalnya harga rokok harus dinaikkan. Setuju. Atau melarang kegiatan promosi dan sponsor rokok gitu ya. Contohnya seperti promosi merokok dalam film dan karya televisi. Nah, ini semua harus dilakukan agar tidak ditiru oleh anak-anak begitu. Betul. Mungkin juga kalau dari saya satu
satu ya, orang tua yang suka nyuruh anak beli rokok. Itu juga Itu juga ya, jangan ngajarin nggak baik ya. Betul, mengajarin nggak baik, nanti mereka juga akan mencontoh gitu ya. Itu sebaiknya jangan dilakukan begitu ya. Harus ada kesadaran diri di Ya situ. beli sendirilah gitu ya. Iya. Jalan sendiri ataupun jangan disuruh istrinya gitu ya. Betul. Karena Nanti istrinya merokok. bahaya sekeluarga ngerokok semua ya. Namun memang beberapa tahun terakhir ini tingkat penggunaan rokok elektrik di Tiongkok meningkat di kalangan anak muda. Jadi banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa rokok elektrik ini lebih sehat, padahal enggak juga ya enggak ya. Sama aja ya. Ya, beberapa tahun yang lalu Profesor Su Xiaomao yang merupakan kepala dokter dari Departemen Pengobatan Pernapasan dan Perawatan Kritis Rumah Sakit Beijing mengatakan asap rokok mengandung 69 karsinogen atau zat pemicu kanker ya. Jadi merokok menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling serius. Dan tidak hanya itu saja pendengar, merokok juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan, tumor ganas, penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular ya, diabetes dan sebagainya, banyak sekali. Dan semakin lama merokok semakin besar bahayanya. Iya, benar sekali. Dan pendengar, tentunya merokok kita sepakat ya sangat berbahaya dan bisa menimbulkan beragam macam penyakit gitu ya. Tetapi memang berhenti pun juga bukanlah tugas yang mudah bagi perokok. Betul banget. Terlebih bagi mereka yang sudah kecanduan dan atau mungkin juga sudah susah ya kalau tiba-tiba harus berhenti. Nah, terkait dengan hal berhenti merokok, masih juga banyak orang akan salah paham dan gagal berhenti merokok. Ada beberapa mitos yang cukup beredar di masyarakat. Tadi ya seperti yang kita sudah bahas di awal, ada yang mengatakan bahwa rokok elektronik lebih aman dari rokok konvensional. Namun faktanya rokok elektronik tidak hanya menghasilkan sejumlah besar zat berbahaya yang diketahui, tapi juga menghasilkan beberapa zat berbahaya baru yang unik yang sangat berbahaya. Bahkan menghisap rokok elektronik ini dapat menyebabkan pneumonia berat, sindrom gangguan pernapasan akut dan lain-lain. Dan bahkan yang paling parah tentunya menyebabkan kematian. Dan memang rokok elektronik ini sepertinya lebih menggoda gitu ya, karena keren mungkin. Keren tampilannya, bisa dikalungin gitu ya, buat nongkrong tuh lebih keren lah ya. Terus juga punya rasa-rasa gitu seperti rasa buah dan lain sebagainya. Dan biasanya perokoknya akan jadi lebih percaya diri ya, karena ngerasa asapnya wangi gitu ya, nggak ganggu orang. Padahal sama aja gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi membuat anak-anak muda makin tertarik gitu untuk mencobanya. Apalagi juga yang saya lihat cewek-cewek mulai banyak nih yang rokok elektronik. Saya sangat-sangat yang lihatnya agak miris ya, karena mungkin mereka berpikir ini keren atau mungkin juga lebih aman buat perempuan, padahal enggak gitu, sama aja. Benar sekali ya. Ya, untuk itu pemerintah Tiongkok beberapa waktu yang lalu juga ya terkait dengan hal ini sudah melarang penjualan rokok elektronik atau rokok elektrik tadi ya, yang rasa buah gitu lebih tepatnya. Karena ini dinilai berbahaya bagi kesehatan, dan dengan adanya larangan ini pendengar membuat rokok elektrik kurang menarik bagi kaum muda, dan pembuat rokok elektrik hanya diizinkan memproduksi jenis aditif yang telah disetujui sebelumnya ya. Mungkin ada yang dikurangin gitu ya kadar-kadarnya, dan tentunya semua ini untuk membatasi dampaknya terhadap kesehatan pengguna. Dengan aturan yang baru ini, produsen dan pedagang wajib mendapatkan lisensi sebelum memproduksi dan menjual produk mereka. Tetapi sebenarnya sebelum penerapan standar yang baru ini ya Del ya, Tiongkok sudah melarang penjualan rokok elektrik secara online untuk melindungi remaja dan anak di bawah umur. Oke. Pendengar, itu tadi ya perbincangan singkat kami mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh tepat hari ini ya, tanggal 31 Mei. Semoga perbincangan ini dapat kembali mengingatkan kita akan bahaya merokok tidak hanya bagi perokok aktif saja, namun juga ada bahaya yang mengintai bagi perokok pasif, terutama anak dan remaja. Sayangi keluarga kita ya. Nah pendengar, saran dan masukan bisa Anda sampaikan